محمد نبينا بنور هادينا، من مكة حبيبي نور سطاع المدينة، من صلى صلاته واتحلى في صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هادينا، من مكة حبيبي نور يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. يا إمامنا يا أمين. Mudah-mudahan almarhum menerima segala amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya dan keturunannya, jadikan Rasulullah dari hati. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد
برز من حضرة امتنان ما يعجز عن حسب اللسان ويهار في تعقد معاني ما ملا الوجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأه هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ashabul fadilah, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ta'ziman wa takriman wa mahabbatan tidak berkurang karena tidak menyebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan para guru-guru kita, orang tua kita, para tokoh masyarakat kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan guru-guru kita kesemuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama kita hormati pula segenap Dewan Pengurus Musholah Imaduddin dan jajarannya, yang mudah-mudahan kesemuanya letihnya, lelahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara ini, dan mudah-mudahan kita semuanya tidaklah keluar dari majelis yang mulia ini segala dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini adalah wadah untuk memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ini Pak tujuannya Madain Maulid salah satunya begini. Karena mohon maaf kalau kita di rumah nggak pernah hadir majelis ta'lim, nggak pernah hadir majelis, nggak pernah ikut yang beginian nih, mana tahu tentang Nabi Muhammad. Sementara orang itu akan mengikuti orang yang ia cintai. Syarat pertama karena mahabbah, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di tempat ini untuk memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Orang kalau udah cinta
ia akan mengikuti orang yang ia cintai dengan suka hati. Tapi lihat orang kalau nggak cinta nggak bakal ngikutin, Pak. Makanya kita berharap mudah-mudahan ya Rabb, tempat ini Allah jadikan sebagai saksi, yang mana kita berharap mudah-mudahan kian hari terus rasa mahabbah kita senantiasa makin hari makin bertambah kepada kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan Allah, saya tutup dengan satu kisah yang mana mudah-mudahan kita dapat menjadikan ini sebagai oleh-oleh pulang dari tempat ini. Kecintaan kita semakin bertambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban ini maula Rasulillah. Sayyidina Thauban ini orang yang suka bantu-bantu di rumahnya Nabi Muhammad, Pak. Ini sekali waktu Sayyidina Thauban ini cuma beberapa hari nggak nemu Nabi Muhammad. Nggak nemu Nabi Muhammad, cuma beberapa hari hitungannya. Masya Allah, ketika ketemu Nabi Muhammad, ini Thauban, Pak, dalam keadaan yang tadinya berisi itu badan dalam keadaan kurus, Pak. Bertemu Nabi Muhammad, matanya dalam keadaan berkaca-kaca menahan nangis di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad, "Ma baluka ya Thauban?" "Hei Thauban, gerangan apa? Engkau kok dalam keadaan kurus, dalam keadaan pucat, kenapa ya Thauban?" Ini ditanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Apakah engkau sakit ya Thauban?" Apa jawab Thauban di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Istaktuka ya Habiballah." "Enggak ya Nabi, saya dalam keadaan seperti ini enggak sakit ya Rasulullah. Wa innama ana mustaqun bika ya Habiballah." "Ya Nabi, saya dalam keadaan begini bukan karena sakit, bukan saya kenapa-napa ya Rasulullah, akan tetapi saya dalam keadaan seperti ini karena menahan rindu kepadamu ya Rasulullah." Ini keren, Pak, sahabat punya makom sampai begini nih. Cinta Nabi, nggak ketemu Nabi aja beberapa hari jadi sakit ini orang. Di sini kita ada yang modelan begitu, Pak? Hah? Ada? Ini ada modelan sahabat nggak ketemu Nabi, Masya Allah, nahan rindu. Dia jadi sakit, Pak, dalam keadaan yang tidak berdaya. Karena kenapa? Menaruh rasa rindu dan kangennya kepada Nabi Muhammad. Wa innama ana mustaq. Kemudian Thauban ngomong lagi, "Ya Rasul, selama di dunia meskipun beberapa hari nggak ketemu, tapi pada akhirnya kita bertemu. Tapi ada satu yang saya khawatirkan ya Rasulullah. Nanti bagaimana saya di akhirat ya Nabi? Kalau seandainya Allah takdirkan saya masuk ke dalam surganya Allah, meskipun kita beda tangga aja tuh, beda surganya ya Rasul, saya masih bersyukur mudah-mudahan kita bisa bertemu. Meskipun saya tahu diri, meskipun saya masuk ke dalam surga, enggak mungkin satu surga denganmu ya Rasulullah. Man ana wa anta sayyidul anbiya wal mursalin." Tahu diri ini Thauban, saya siapa? Enggak mungkin satu surga sama Nabi Muhammad. Sementara ya Rasulullah, antum sayyidul anbiya wal mursalin, dan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini hadirin yang sangat menyentuh hati kita, kata Thauban. Kata Thauban, kalau seandainya saya masuk ke dalam surga, masih ada kemungkinan bisa jumpa denganmu ya Rasulullah. Tapi andai Allah takdirkan saya masuk ke dalam neraka, ma ra'aituka abada. Ya Rasul, kalau seandainya saya Allah takdirkan masuk ke dalam neraka, selama-lamanya saya enggak akan berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ini Thauban masuk surga bukan karena nikmat surganya. Andai masuk ke dalam neraka enggak takut dengan azab Allah, tapi yang ia khawatirkan apa? Takut di akhirat enggak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak bisa ngomong apa-apa tuh. Akhirnya
Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, Rabbuka yukriku assalam." Ya Rasul, Allah menyampaikan salam kepadamu. Ini malaikat Jibril membawa wahyu sekaligus jawaban atas kegelisahannya Sauban kalau nanti di akhirat nggak bisa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bawa wahyu surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini Allah langsung jawab Sauban yang gelisah takut di akhirat Allah dan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini hadirin yang sangat menyentuh hati kita, kata Sauban. Kata Sauban, kalau seandainya saya masuk ke dalam surga, masih ada kemungkinan bisa jumpa denganmu ya Rasulullah. Tapi andai Allah takdirkan saya masuk ke dalam neraka, ma ra'aituka abada. Ya Rasul, kalau seandainya saya Allah takdirkan masuk ke dalam neraka, selama-lamanya saya enggak akan berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ini Sauban masuk surga bukan karena nikmat surganya. Andai masuk ke dalam neraka enggak takut dengan azab Allah, tapi yang ia khawatirkan apa? Takut di akhirat enggak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak bisa ngomong apa-apa tuh. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, Rabbuka yukriku assalam." Ya Rasul, Allah menyampaikan salam kepadamu. Ini malaikat Jibril membawa wahyu sekaligus jawaban atas kegelisahannya Sauban kalau nanti di akhirat nggak bisa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bawa wahyu surah An-Nisa ayat 69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini Allah langsung jawab Sauban yang gelisah takut di akhirat. Apa? Allah ngasih jawaban buat orang-orang yang gelisah di akhirat, nggak takut jumpa dengan Nabi Muhammad, takut nggak bersama Nabi Muhammad. Allah langsung berikan jawabannya. Bagaimana? Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa orang yang taat sama Allah dan sama nabinya, sama Allah dikasih tahu, fa ulaika, maka ia akan membersamai orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan tidaklah keluar dari majelis ini kecintaan kita semakin bertambah kepada kita Nabi Muhammad, kepada kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad pada diri kita, pada keluarga kita, dengan harapan mudah-mudahan
kita semuanya insya Allah nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك بحق اسمه الذي بأسمه كتبنا عند الشدائد ونجنا من الملكين كلها إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Satu juta, pengeluaran 3.100.000, masih ada saldo 2.059.000. Alhamdulillah, kebijakan dari Ketua DMI dan Ketua MUI Kecamatan Kramat Jati. Hadirin jamaah sekalian, mari kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh guru tetap di Mushola Imaduddin Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Sanusi. Lagi berzikir dan doa. Namun sebelumnya panitia menyiapkan oleh-oleh untuk pulang. Nah, artinya kita tidak makan di sini, kita makan nanti bersama keluarga di rumah. Walaupun cuma sedikit, enak makan sama keluarga. Setelah ada yang dari sini, kita akan sambil ngobrol-ngobrol, kopi-kopi.